Thank you udah nonton video ini. Halo semuanya, kembali lagi di Pemantik Malam. Untuk kali ini, aku akan membawa kalian ke Provinsi Papua Barat, tepatnya di Kampung Woisiri, Kabupaten Teluk Bintuni. Di mana kasus kali ini yang siapapun membaca maupun dengar cerita ini akan merinding sejadi-jadinya. Kasus ini menghebohkan warga sekitar kota tersebut, bahkan sampai menjadi topik nasional di berita-berita yang ada di televisi. Yang mana pada saat itu ada seorang oknum anggota TNI aktif yang diduga sedang mabuk menyelinap masuk ke salah satu rumah warga dengan tega menghabisi seorang wanita yang sedang hamil. Begitu juga dengan anak-anaknya, keji dan tanpa ampun. Yang dimana ketika saat itu suaminya ini sedang bekerja di luar kota. Dari informasi yang aku baca juga, bahkan oknum ini sempat memperkaos wanita ini sebelum akhirnya dihabisi. Penasaran dengan kasus ini? Sebelum kita bahas kasus ini, jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng di bawah ini. Siapkan makanan minuman kalian untuk mendengarkan kasus ini. Ayo kita tonton. Verly Diansari atau dikenal sebagai Sari ini adalah seorang wanita juga sekaligus ibu dari kedua anaknya yang bernama Kalitas dan Andika. Yang dimana pada saat itu Sari dan suaminya ini Yulis Hermanto sedang merawat kandungannya yang berumur 4 bulan. Dan ini adalah anak mereka yang sedang mereka tunggu-tunggu. Diketahui Sari ini sehari-hari bekerja sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak dan suaminya, yang mana keharmonisan mereka ini sangat terjalin kental dalam keluarga mereka. Di samping itu, Julius Hermanto juga menafkahi keluarga mereka ini dengan mengajar sekaligus menjadi kepala sekolah SD di luar pulau tempat mereka bekerja. Dengan keterbatasan, Julius menempuh jarak ke sekolah lumayan cukup jauh, sekitar 5 jam perjalanan. Mengharuskan Julius menaiki sebuah perahu untuk pergi bekerja, yang mana tidak membuat Julius patah semangat bekerja untuk mendidik siswa di sekolah tersebut. Kasus ini terjadi pada tahun 2015, tepatnya di tanggal 25 Agustus pada dini hari sekitar jam 2 pagi. Yang dimana jika kita tarik beberapa hari ke belakang, Julius Hermanto mengikuti acara sekaligus tugas yang diselenggarakan sekolah selama 3 hari. Yang dimana mengharuskan Julius meninggalkan istrinya dan anak-anak mereka untuk sementara waktu, ya karena tugas. Dari informasi yang aku dapat juga bahwa pada tanggal 25 Agustus, sekolah Julius ini mengadakan sebuah acara yang mengharuskan Julius menginap selama 3 hari di tempat tersebut, yang dimana nantinya akan dijadwalkan pulang ke rumah pada tanggal 27 Agustus. Di saat Julius berangkat untuk acara sekolah tersebut dan meninggalkan Sari dan anaknya, nampak pada hari itu semua terasa normal saat Julius berangkat untuk tugas. Sampai pada saat malam menjelang di tanggal 25 Agustus 2015, tepatnya di jam 2 pagi, seorang oknum anggota TNI bernama Samuel Jitmau menerobos rumah mereka, di mana rumah tersebut hanya ada Sari dan anak-anak mereka yang mungkin sudah tertidur pulas pada saat itu. Sebelum kita lanjut, diketahui Samuel Jitmau ini adalah anggota TNI aktif yang sedang bertugas di Kampung Woisiri, Kota Bintuni, yang dimana saat itu Samuel Jitmau ini memiliki rasa suka dengan si Sari ini. Ya, walaupun dia tahu kalau si Sari ini udah memiliki keluarga. Nah, kita lanjut ke kasus. Diketahui juga nih keadaan dari oknum TNI ini pada saat itu sedang mabuk berat, yang habis dari kumpul dengan rekan-rekan kerjanya ini. Nah, di saat Samuel Jitmau ini berada di dalam rumah Sari ini, Sari terbangun dan tampak kaget melihat ada orang asing yang menyelinap masuk ke rumahnya. Dengan bejatnya, bahkan pada saat itu si oknum ini hendak memperkaos si Sari ini, yang diungkapkan oleh Kapten CPM Rifan Detasemen Polisi Militer Sorong. Upaya perlawanan ini terlihat dari jari korban yang terputus karena terkena sabetan parang milik terdakwa. Yang akhirnya malam itu adalah malam terakhir Sari dan kedua anak-anaknya. Bahkan kandungan Sari yang pada saat itu menjadi korban dari kekejian oknum ini. Tragisnya, dari berita-berita yang aku baca juga, korban dari pembantaian oknum TNI ini sangat keji. Bahkan aku ketika membacanya, wow. Setelah melakukan hal keji tersebut, oknum ini kabur meninggalkan Sari dan anak-anaknya bersimbah darah pada malam itu. Setelah beberapa hari menjelang, tetangga mulai curiga dengan rumah yang ditinggal Sari dan anak-anaknya ini, di mana jemuran di halaman rumah yang belum diangkat, lampu yang terus menyala, bahkan rumah tersebut terlihat sepi, kayak gak ada penghuni. Nah, ketika tanggal 27 Agustus sekitar jam 9 malam, ada salah satu warga yang mendatangi rumah Sari ini dan mengecek apakah Sari dan anak-anaknya ini
dalam keadaan baik-baik saja. Ya dikarenakan keadaan rumah ini tidak berubah dari hari sebelumnya. Di mana jemuran tidak diangkat, lampu menyala terus, bahkan rumah ini terlihat sepi, seperti tidak ada penghuni. Tetangga ini mencoba memanggil Sari dan mengetok pintu rumahnya ini, akan tetapi tidak ada jawaban. Ketika pintu tersebut coba dibuka oleh tetangga, ternyata pintu tersebut tidak dikunci. Setelah tetangga ini masuk dan mengecek keadaan dalam rumah, betapa kagetnya dan histerisnya tetangga ini ketika lampu dinyalakan. Terlihat Sari dan anak-anaknya ini sudah terbujur kaku bersimbah darah di lantai. Tetangga tersebut langsung menghubungi perangkat kampung dan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Kampung Woisiri yang biasanya sunyi menjadi heboh pada malam itu. Tak lama dari kedatangan aparat kepolisian, Julius Hermanto pulang dari tugas dan terheran melihat kerumunan warga dan kepolisian yang berada di rumahnya. Setelah tahu apa yang terjadi dan melihat istri dan anaknya ini terkapar dan terbujur kaku, Julius seolah tidak bisa berkata-kata. Serasa dunia ini telah hancur seketika. Keluarga yang disayanginya pergi begitu cepat dengan kondisi yang sangat memilukan ini. Kalian kebayang gak sih, habis pulang kerja di luar kota selama 3 hari dan ketika pulang melihat istri dan anak sudah terbujur kaku dan keadaan semua bersimbah darah. Apalagi istrinya ini sedang mengandung 4 bulan. Wow, gak kebayang deh gimana jadinya. Semoga kita dijauhkan dari kejadian seperti ini. Saat malam itu juga polisi mengumpulkan saksi dan bukti yang ada di TKP. Tak butuh waktu lama, polisi mengantongi jejak kaki dan bekas DNA yang ada di TKP, serta HP Sari yang pada saat itu mendadak hilang. Setelah penyelidikan yang begitu panjang, entah dari Tuhan atau petunjuk alam, pada tanggal 6 September 2015, seorang anggota TNI aktif mendatangi Polres Bintuni menyerahkan HP milik Sari. Ia mengungkapkan bahwa HP itu diberikan oleh Samuel Jitmau beberapa hari yang lalu. Kepolisian Bintuni langsung sigap berkoordinasi dengan TNI untuk segera meminta cek sidik jari Samuel. Dan benar saja sebuah petunjuk yang dinanti terungkap bahwa sidik jari Samuel cocok dengan sidik jari yang ada di TKP tersebut. Dengan barang bukti HP dan sidik jari DNA yang cocok di TKP sudah cukup untuk polisi menangkap Samuel ini. Akan tetapi nih, karena pelaku ini anggota TNI, maka kepolisian menyerahkan kasus ini langsung ke Denpom TNI atau langsung ke Pengadilan Militer 319 Jayapura. Nah, di sisi lain, pihak keluarga meminta kejelasan kepada pihak kepolisian untuk kasus ini ditindaklanjuti. Karena bukti-bukti sudah jelas dan mengarah ke salah satu oknum TNI tersebut. Namun dari pihak kepolisian tidak bisa berbuat banyak karena semua kasus ini telah dilimpahkan ke pihak Denpom TNI. Julius juga sempat menanyakan ke Denpom TNI ini untuk perkembangan kasus ini. Dan sampai ada demo menuntut keadilan atas kejadian tersebut. Aku dapat informasi juga bahwa ketika berkas kepolisian dilimpahkan ke Denpom TNI, maka kasus tersebut akan ulang dari awal untuk mendapatkan hukum yang jelas. Nah, di sini Julius Hermanto merasa kasus ini terkesan alot dan berjalan lamban, seolah ada yang ditutup-tutupi. Akhirnya nih, Julius dan keluarga meminta bantuan dari Komnas HAM untuk membantu kasus ini transparan dan jelas. Yang diikuti banyak organisasi termasuk organisasi HAM di Papua yang begitu masif mendukung kasus ini cepat ditindaklanjuti. Kemudian Komnas Perlindungan Anak juga meminta bantuan ke Kabak Reskrim Polri untuk meminta dukungan atas kasus ini. Yang dimana kasus ini juga seakan-akan berjalan alot dan lamban tanpa kejelasan. Bahkan ya, Menteri PPPA pada saat itu menurunkan 2 satuan khusus untuk memantau proses kasus ini. Akhirnya dari semua dukungan dan support masyarakat atas kasus ini, keluarga mendapatkan informasi siapa pelaku dan kronologi kejadian tersebut. Dan memang otak dari pelaku dari semua ini yaitu Samuel Jitmau yang berawal suka kepada Sari ini. Jadi guys, untuk kasus kali ini pengadilan militer menjatuhkan hukuman kepada Samuel Jitmau dengan pasal berlapis, yaitu pasal 338 tentang pasal 351 tentang penganiayaan dan pasal 365 tentang pencurian dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Gimana guys menurut kalian dengan hukuman ini? Komen di bawah. Jadi dari kasus ini kita belajar banyak dengan orang yang ada di sekitar kita agar lebih berhati-hati dan lebih waspada. Rambut boleh sama hitam, tapi pikiran kita tidak tahu. Untuk keluarga korban, aku turut berbelasungkawa dan aku juga gak sanggup baca berita tentang kasus ini karena begitu kejam dan sadis menurut aku. Dan semoga keluarga ikhlas dan sabar, serahkan semuanya kepada hukum dan keadilan yang berlaku. Mungkin teman-teman yang ada kasus-kasus lain yang belum kita bahas boleh komen di bawah sebanyak-banyaknya. Oke guys, jadi aku tutup kasus kali ini. Bye bye.